Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertiannya adalah kebijakan suatu negara untuk mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menopang keperluan perang. Adapun tujuan ekonomi perang untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan negara, sekaligus memperkuat ekonomi negara. Ciri-ciri ekonomi perang yaitu yang pertama, hampir semua kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa. Yang kedua, kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya. Yang ketiga, ruang gerak individu dibatasi. Yang keempat, ekonomi beroperasi berdasarkan perintah atau command ekonomi. Yang kelima, transaksi sukarela atau mekanisme pasar. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti pendidikan pada masa Belanda yang memiliki model pengajaran mempengaruhi atau doktrinasi Barat. Pendidikan Jepang juga memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Model pengajaran dengan bahasa pengantar, yaitu bahasa Jepang, yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang. Selain itu, para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang, seperti melakukan kerja bakti, mengikuti kegiatan latihan jasmani. Pengarahan Romasya. Pada mulanya, tugas yang dilakukan oleh tenaga Indonesia bersifat sukarela, dan pengarahan tenaga tersebut tidak begitu sukar dilakukan. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan yang terus meningkat di seluruh Asia Tenggara. Pengarahan tenaga yang bersifat sukarela berubah menjadi keharusan dan paksaan. Tentara ke-16 membentuk suatu badan khusus yang melaksanakan pengarahan Romusa secara besar-besaran. Pada tahun 1942 sampai 1945, badan ini disebut Romukyoku. Kalian mau tahu gak apa saja dampak pengarahan Romusa? Mau. Dampak pengerahan Romusa. 1. Penderitaan rakyat terjadi di mana-mana seperti yang terjadi di Yogyakarta. 2. Banyak rakyat yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal. Perang melawan Sang Litane. Perang melawan Sang Tirani Jepang bermula saat kependudukan Jepang di Indonesia yang awalnya bersifat lembut pada masyarakat berubah menjadi kejam karena banyak yang tidak bersalah ditangkap dan para wanita menjadi budak atau pelayan para tentara Jepang, sehingga timbul perlawanan rakyat Indonesia. Contohnya perlawanan pertama seperti yang dilakukan di Aceh, Lok Soumawe. Kemudian timbul berbagai perlawanan, diantaranya adalah A. Aceh Angkatan Senjata, B. Perlawanan Singaparna, C. Perlawanan di Indramayu, D. Rakyat Kalimantan diangkat senjata.